Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Puri Junior, NIM 180254243024. Di sini saya akan membahas wadah-wadah dalam kegiatan pembesaran ikan, yaitu bagian enclosure dan pen. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai wadah pembesaran juga untuk kolam dan tambak. Merupakan tugas untuk mata kuliah Sistem Teknologi Aquaculture. Untuk pembahasan kali ini saya mengambil enclosure untuk budidaya kepiting bakau dan penkultur untuk budidaya teripang pasir. Yang pertama ada enclosure atau kandang adalah sistem budidaya berupa sekat yang diletakkan di perairan yang berupa teluk yang kecil atau selat yang sempit. Dinding dari kandang ini posisi bagian bawahnya terbenam di dasar dan posisi bagian atasnya lebih tinggi dari permukaan air. Untuk jurnal yang pertama saya mengambil jurnal dengan judul Budidaya Kepiting Bakau di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dengan biota berupa kepiting bakau Scylla serrata dengan tambak milik kelompok pembudidaya ikan perpat permai. Lokasi budidayanya berupa hutan mangrove atau hutan bakau sebagaimana karakteristik dari kepiting bakau. Di jurnal ini, karamba atau juga disebut dengan kandang merupakan wadah budidaya berupa kandang yang terbuat dari kayu, papan, atau bambu yang ditempatkan di atas dasar permukaan perairan dengan prinsip pembuatannya yaitu luasan sesuai dengan kehidupan komoditasnya yang di dalam jurnal ini berupa kepiting bakau, lalu mudah dibuat, efektif, efisien, serta kuat dan tahan lama. Di jurnal ini, karamba atau kandang yang dibuat itu menggunakan papan pada bagian dasar, dindingnya menggunakan jaring polietilen hijau dengan size 1 inci, sedangkan penutupnya bagian atas size-nya 2 inci. Jaring yang digunakan adalah jaring yang biasa digunakan pada alat bubu. Kemudian pembuatan karamba ini dalam satu petakan itu terdiri dari 26 kotak karamba atau kandang. Jadi agar karambanya mengapung digunakan bambu sebagai rangka di sekeliling karamba dan juga untuk pijakan saat memberikan pakan berupa ikan rucah pada kepiting bakau. Untuk pakan kepiting bakau dalam karamba ini menggunakan ikan rucah dan waktu pemberian pakannya itu pagi dan sore selama masa pemeliharaan hingga panen. Panen kepiting bakau diperkirakan selama 3 bulan setelah penebaran. Untuk kandang atau karambanya yang bibit berukuran lebih kecil itu ditebar di tambak karena kapasitas karamba yang tidak mencukupi. Tetapi saat bibit tersebut ditebar di tambak itu ada kelebihannya. Yang pertama, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan yang dipelihara pada kandang atau karamba. Setelah bibit yang di luar tambak, maksudnya yang di luar karamba tadi berukuran 400 gram, itu akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam karamba untuk dilakukan proses ablasi yang bertujuan untuk mempercepat molting pada kepiting bakau. Lalu kita ke wadah berikutnya, ada penkultur atau kurungan tancap, yaitu area budidaya yang dipagari menyerupai kurungan agar teripang tidak dapat meloloskan diri. Di sini saya mengambil jurnal pengabdian masyarakat dengan judul Implementasi Budidaya Teripang di Desa Matwaer, Maluku Tenggara, dengan biota berupa teripang pasir atau putih, Holotria scabra,
di lokasi Desa Matwaer, Maluku Tenggara, Maluku. Lokasi budidayanya, desa ini memiliki perairan bersubstrat pasir putih yang ditumbuhi lamun atau seagrass dan ditemukan teripang pasir atau teripang putih, Holutrias scabra, yang mana perairan ini pada musim timur mengalami hembasan gelombang yang relatif kuat dan musim barat perairannya teduh. Namun saat gelombang musim timur terjadi di perairan desa ini juga agak terlindungi dari terpaan gelombang. Jadi dari jurnal pengabdian masyarakat ini membuat penkultur sebanyak 4 buah berukuran 3 x 2 x 0,7 meter. Tahapannya yang pertama adalah pemilihan lokasi, lalu pemilihan peralatan dan bahannya, pemotongan dan peruncingan kayu tancap, penancapan kayu, penggalian dasar perairan, dan pemasangan jaring atau waring sepanjang konstruksi yang berfungsi sebagai pagar atau pembatas. Lalu yang keenam adalah pembuatan penutupan penkultur yang digunakan untuk menutup penkultur. Kita lihat di sini gambar pertama pada jurnal itu adalah proses pembuatan penkultur dari pemilihan lokasi perairannya, lalu ada peruncingan kayu, perancapan kayunya, pemasangan jaring sebagai pembatas atau pagar, kemudian ada pembuatan penutup penkulturnya, dan penkulturnya juga telah siap atau siap digunakan. Untuk pemilihan teripangnya itu membutuhkan waktu minimal 8 bulan panen, yang mana teripang di sini diambil dari alam, kemudian dikumpulkan pada kotak styrofoam, lalu diangkut ke tempat pemeliharaan. Untuk pakan itu menggunakan pakan berupa campuran kotoran sapi dan batang pisang dengan perbandingan 2:1, 2 kg batang pisang dicampur dengan 1 kg kotoran sapi. Seperti yang kita ketahui, teripang itu pemakan detritus, jadi kotoran sapi ini berfungsi sebagai membantu mempercepat proses pembusukan dari batang pisang sehingga banyak terdapat detritus atau sisa-sisa pembusukan bahan organik pada pisang yang akan dikonsumsi oleh teripang. Sini di gambar 2 pada jurnal adalah proses pemeliharaan teripang. Yang pertama atau gambar yang A ini adalah bibit teripang yang berasal dari alam, dimasukkan ke dalam styrofoam lalu dikeluarkan di perairan tadi. Yang C ini adalah pelepah pisang atau batang pisang yang digunakan untuk pakan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wadah pembesaran budidaya untuk enclosure pada budidaya kepiting bakau dan penkultur untuk budidaya teripang pasir. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.